Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdiri dari Catherine Larissa, Fitri Fatimah, saya sendiri Menur Khadijah, kemudian ada Muhammad Dafa Fauzan, dan terakhir Ramadhanu Tiansa. Kami akan membahas tentang Islamisasi pengetahuan dan psikologi Islam. Next slide. Nah, apa itu Islamisasi pengetahuan? Selanjutnya. Nah, jadi menurut Al-Atas, tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam yaitu tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. Maka dari itu, menurut Naqib Al-Atas juga Islam pengetahuan itu berguna untuk pembebasan manusia dari hal-hal yang magis, mitologis, animistis, nasional kultur, dan kemudian dari kontrol sekuler atas nalar dan bahasanya. Nah, kemudian ada juga dari menurut Ismail Raji Al-Faruqi yang menyebutkan bahwa Islamisasi pengetahuan yaitu adalah melakukan suatu perubahan ataupun melakukan penafsiran kembali ataupun melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap komponen yang sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai Islam. Jadi kesimpulannya adalah, next slide. Kesimpulannya itu adalah Islamisasi pengetahuan adalah suatu proses pembebasan manusia dari pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan melakukan penafsiran kembali ataupun menyesuaikan terhadap komponen yang sesuai dengan pandangan serta nilai-nilai Islam. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu mengapa penting melakukan Islamisasi pengetahuan. Di sini terdapat 4 poin alasan kenapa harus melakukan Islamisasi pengetahuan. Poin pertama, ilmu pengetahuan kontemporer pada saat itu dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Barat, tanpa adanya memasukkan nilai-nilai Islam. Lalu, yang kedua, sistem pendidikan Barat tidak membawa kemajuan, malah membuat umat Muslim kehilangan tujuannya. Yang ketiga, umat Islam membutuhkan sebuah sistem sains yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Yang keempat, secara geografis, umat Islam juga memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dafa Fauzan. Baik, selanjutnya, apa kelemahan psikologi yang selama ini kita pelajari? Next. Nah, dari hasil diskusi dan mempelajari ilmu psikologi yang selama ini kita pelajari, adanya beberapa kelemahan. Yaitu ada 2. Yang pertama adanya keterbatasan dan terjadinya bias yang sangat besar. Salah satu contohnya yaitu teori Freud yang dimana bayi ini merasakan kenikmatan ketika ia dalam mengeluarkan bahasa kasarnya itu BAB. Nah, Freud mengatakan bahwasanya bayi ini akan mendapatkan kenikmatan ketika ia sedang BAB. Nah, secara tidak langsung ini bias karena mana mungkin kita menanyakan kepada bayinya secara langsung apakah bayi itu benar-benar merasakan kenikmatan seksual ya, kenikmatan seksual saat ia melakukan buang air besar. Gitu. Nah, yang kedua, berdasarkan teori yang dilakukan hanya berdasarkan pengalamannya saja dan eksperimen tanpa memasukkan agama. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan, ilmu tanpa agama adalah buta. Dan agama tanpa ilmu, pengetahuan yaitu lumpuh.
Nah, contohnya ketika psikoterapi Muslim, orang-orang Muslim yang penuh dedikasi tidak akan melihat pasiennya atau sebuah proses psikoterapi melalui sudut pandang cara dari aliran terapi yang ia pelajari. Jadi seorang psikolog yang notabene adalah seorang Muslim, di mana ia dihadapkan dengan pasien. Nah, dia menggunakan teori yang ia pelajari. Teori-teori yang ia pelajarinya itu ya dari Barat gitu, tanpa memasukkan ini sudut pandang Islam. Jadi inilah salah satu kedua dari kelemahan psikologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Ramadan Nutriansyah. Oke, baik, terima kasih saudara Dafa. Baik, di sini saya akan melanjutkan ada di dalam fase apa sih psikolog Muslim pada saat ini. Nah, di sini menurut kami psikolog Muslim itu berada pada dalam fase emansipasi. Nah, fase ini merupakan satu-satunya fase yang membuat psikolog Muslim menyadari bahwa meskipun aliran psikologi modern dan Islam mempunyai sejumlah aspek yang menunjukkan adanya beberapa persamaan yang artifisial, tetapi keduanya merupakan fenomena yang sungguh berbeda dan mengandung konsep hidup yang berbeda juga. Nah, yaitu contohnya tentang tempat manusia di dunia dan tentang takdir yang akan menimpanya. Nah, di sini juga psikolog Muslim juga mulai menyadari bahwa eksistensinya yang pertama dan yang paling utama adalah sebagai orang Islam dan kemudian barulah sebagai psikolog. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil ahya wal huwa lal amwat. Innallaha yusmi'u may yasya. Wa ma anta bimusmi'im mang fil kubur. Yang artinya, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Ia kehendaki, dan engkau Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Itu dalam surat Al-Fatir ayat 22. Nah, di sini juga psikolog Muslim ini yang aktif sering mengadakan pertemuan dan penyebar luasan makalah. Nah, psikolog Islam juga bekerja sama dengan menerbitkan jurnal psikologi Islam. Nah, semuanya dapat memberikan bantuan yang tidak terhingga dalam mengubah sikap psikolog Muslim yang pasif menjadi sarjana Islam yang mempraktekkan ajarannya secara dinamis. Nah, di sini juga dikarenakan sudah adanya beberapa universitas-universitas yang membuka program bagi S2 Psikologi Islam. Nah, di sini juga selanjutnya apa sih yang harus dilakukan psikolog Muslim? Nah, di sini yang pertama, tidak menyetujui psikologi terapan modern. Nah, yang kedua, mempelajari psikologi modern di Barat harus berani berbeda pendapat dengan kolega Eropa. Nah, yang tadi seperti yang tadi saya bilang, di sini psikolog Islam itu sudah menyadari bahwa eksistensinya yang pertama dan yang paling utama adalah orang Islam, ialah orang Islam, dan kemudian barulah psikolog gitu. Jadi kita sebagai psikolog Muslim jangan terlalu setujulah kepada psikologi terapan modern, karena kita sebagai Muslim harus punya tujuan sendiri
walaupun kita punya apa ya istilahnya tuh kayak pedoman di psikologi terapan modern seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Catherine Larissa. Oke, selanjutnya slide terakhir yaitu bentuk integrasi seperti apa yang tepat untuk dilakukan dalam mengembangkan psikologi Islam. Yaitu terdapat dua bentuk integrasi. Yang pertama komparasi. Apa sih komparasi? Jadi komparasi itu artinya membandingkan konsep atau teori ilmu sains dengan teori ilmu agama mengenai suatu gejala yang sama. Contohnya seperti yaitu teori belajar yang terdapat di dalam ilmu psikologi dengan konsep belajar yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu mengungkapkan hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan terdapatnya sebuah bukti kebenaran yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya yaitu seperti penelitian tentang efek pengalaman zikrullah terhadap ketenangan di dalam perasaan yang sesuai dengan Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan melalui diskusi di All You. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.